Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Mr. AR. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya, yang ini. Bagi teman-teman yang belum nonton, silakan dinonton dulu. Terus lanjut lagi nonton video ini, biar terang kian temaram. Apakah? Nah, pada video ini saya ingin mengklarifikasi terkait video saya yang sebelumnya. Nah, pada video saya sebelumnya, pada menit ke-6 saya mengatakan seperti ini. Perbedaan yang ketiga antara hara makro dan hara mikro, kalau hara makro, kelebihan jarang menimbulkan pengaruh. Sedangkan pada hara mikro, kelebihan dapat menjadi racun. Jadi menurut teman saya, yang beliau juga merupakan sahabat saya, saudara bahkan guru saya, beliau memberikan saran seperti ini. Jadi saran beliau yaitu, sebaiknya redaksi yang mengatakan kelebihan hara makro jarang berpengaruh, itu diganti dengan kelebihan hara makro tidak bersifat toksik. Jadi menurut beliau juga, kalau redaksi yang pertama itu bisa mengakibatkan metode pupuk dan pemupukan tidak terlalu berguna. Kata beliau dilanjutkan, soalnya kita maksudnya di sini adalah instansi beliau juga gencar kampanye pupuk berimbang. Jadi sekedar informasi saja bahwa beliau ini bekerja di salah satu balai di bawah Kementerian Pertanian yang ada di Lampung, dan beliau berprofesi sebagai widyaswara. Jadi memang yang disarankan beliau itu sudah tepat. Pada bukunya Alim Munawar PSD mengatakan pada bab gejala keracunan hara, beliau menuliskan bahwa konsentrasi yang berlebih di dalam jaringan tanaman akibat pasokan hara di dalam tanah yang sangat tinggi dapat memunculkan gejala-gejala tertentu pada tanaman atau bagian tanaman. Namun, konsentrasi unsur hara yang berlebih tidak selalu diikuti oleh munculnya gejala-gejala keracunan dari unsur tersebut. Sebagai contoh, kelebihan K di dalam tanaman dapat mengakibatkan kekahatan Mg dan atau Ca. Contoh lain, kelebihan P mengakibatkan kekahatan Zn dan Fe. Jones 1998. Unsur hara lain seperti Al, B, Cl, Cu, dan Mn menunjukkan gejala visual sebagai pengaruh langsung dari konsentrasi yang berlebih atau terlalu tinggi di dalam tanaman. Nah, jadi begini teman-teman. Kelebihan unsur hara makro, kenapa dituliskan jarang memberikan pengaruh? Itu karena memang pengaruhnya tidak secara langsung, atau tidak tampak secara visual, atau tidak kasat mata. Beda halnya dengan unsur hara mikro, yang ketika unsur hara mikro berlebih, itu sangat kentara karena bisa dilihat langsung secara visual. Visualnya itu bagaimana? Ya, tanaman menjadi mati karena keracunan. Nah, sebenarnya teman-teman, kelebihan unsur hara makro pada tanaman itu sebenarnya bisa dibilang jarang terjadi. Kenapa bisa? Alasannya yaitu ini. Unsur hara makro diperlukan dalam jumlah yang banyak. Unsur hara makro yang berasal dari mineral tanah, khususnya N, P, dan K, ketersediaannya di dalam tanah terbatas. Nah, jadi teman-teman, unsur hara makro itu dibutuhkan dalam jumlah yang banyak untuk tanaman. Sementara jumlahnya di dalam tanah itu terbatas. Jadi tanaman itu bisa dibilang jarang terjadi kelebihan unsur hara makro. Nah, kalaupun misalnya petani memberikan pupuk dengan dosis yang tinggi, melebihi batas yang dibutuhkan oleh tanaman, nah di dalam tanaman itu sudah ada yang mengatur keluar masuknya hara dari dan dalam tanaman. Bisa dibilang di dalam tanaman itu sudah ada satpamnya. Bisa dibilang di dalam tanaman itu sudah ada satpamnya. Satpamnya yaitu unsur Ca, kalsium. Jadi Ca ini yang mengatur keluar masuknya hara dari dalam tanaman. Misalnya unsur hara N di tanah itu berlebih, sementara unsur hara N di tanaman itu sudah tercukupi. Nah, si Ca ini atau kalsium kemudian menginstruksikan akar untuk berhenti mengambil N dari tanah. Sama halnya misalnya di dalam tanaman itu kekurangan anion fosfat, maka si Ca ini menginstruksikan untuk mengeluarkan anion supaya dipertukarkan di tanah agar anion fosfat dapat diserap oleh tanaman. Jadi istilahnya yaitu
si tanaman ini melakukan barter dengan tanah. Nah, jadi pertanyaan yang muncul kemudian adalah, jadi tidak apa-apa dong kalau misalnya kita memberikan pemupukan hara makro NPK secara berlebihan? Pertanyaan yang muncul lagi kemudian adalah, kok bisa tanaman mengalami keracunan unsur hara mikro? Kan di dalam tanaman itu ada satpamnya, atau ada yang menyeleksi keluar masuknya hara dari dalam tanaman. Nah, jadi begini, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kan tanaman tidak hanya membutuhkan hara makro saja. Toh juga hara makro itu bukan hanya NPK saja, masih ada hara makro yang lain seperti Ca, Mg, dan S. Selain itu, tanaman juga membutuhkan hara mikro. Kalau misalnya kita hanya memberikan pemupukan NPK saja tanpa memberikan pemupukan yang lain, itu yang terjadi adalah pertumbuhan tanaman atau ujung-ujungnya adalah produktivitas tanaman itu menjadi tidak optimal karena tanaman kekurangan unsur hara yang lain. Selain itu juga, pemberian NPK secara berlebihan itu mengakibatkan pemborosan dalam segi uang dan juga dalam segi energi. Kenapa pemborosan dalam segi uang? Nah, jadi kan tanaman itu mengambil unsur hara di tanah sesuai dengan kebutuhannya. Kelebihan unsur hara di tanah yang tidak diserap oleh tanaman, salah satunya yang terjadi adalah pelindihan atau pencucian, atau bahasa Inggrisnya adalah leaching. Sama seperti yang dikatakan oleh Cinta Laura, leaching, nggak ada ojek. Itu leaching ya. Nah, hara-hara yang tercuci dari dalam tanah ini kemudian akan masuk ke sungai yang kemudian akan mengakibatkan pencemaran lingkungan, atau istilahnya adalah water enrichment atau eutrofikasi. Nah, eutrofikasi adalah, menurut Brainly, eutrofikasi merupakan pengayaan hara air dengan nutrien atau unsur hara berupa bahan anorganik yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan mengakibatkan terjadinya peningkatan produktivitas primer perairan. Unsur hara yang dimaksud adalah nitrogen dan fosfor. Atau menumpuknya hara-hara di sungai hasil pencucian unsur hara atau pupuk-pupuk dari lahan-lahan pertanian yang memicu tumbuh suburnya tanaman-tanaman seperti eceng gondok di sungai-sungai, waduk, ataupun dam. Nah, akibatnya apa? Nanti saya jelaskan di lain video. Nah, pemberian pupuk NPK secara berlebihan juga akan mengakibatkan terjadinya pemborosan energi. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan saya jawab di next video, termasuk jawaban dari pertanyaan kenapa bisa tanaman mengalami keracunan unsur hara mikro, sedangkan di tanaman itu memiliki satpam atau memiliki unsur Ca yang mengatur keluar masuknya unsur hara dari dalam tanaman. Nah, mungkin demikian dulu video saya kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah ucap. Silakan klik like jika Anda menyukai video ini dan klik dislike jika Anda tidak menyukainya. Dan jangan lupa di subscribe channel ini. Oh iya, jangan lupa juga tinggalkan pesan di kolom komentar. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.